Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Oh, jadi kau juga yang mengincar keponakanku, kata pria bertubuh besar dan kekar. Auranya sangat kuat, hal itu membuat kedua pelindung dari klan Sin mundur 2 langkah. Mata mereka berdua menatap ke arah pria bertubuh besar dan kekar, dengan pandangan menyelidik. Mereka berdua tidak pernah melihat orang di depan ini, jadi wajar saja pasangan pelindung dari klan Sin ini mencoba mencari tahu siapa orang di depannya ini. Tapi saat mengingat kata pria bertubuh besar ini, wajah mereka menegang seketika. Tidak mungkin, orang terkuat dari klan Bai adalah Bai Ling, dan saat ini Bai Ling sedang melakukan kultivasi tertutup, gumam Sin Lung. Alasan mengapa banyak klan besar menyerang Bai An adalah, salah satunya karena Bai Ling melakukan kultivasi tertutup, yang mana Bai Ling akan menerobos ke tingkat jauh lebih tinggi dari klan-klan besar lainnya. Hal ini membuat klan-klan besar takut jika Bai Ling akan menyuruh mereka untuk tunduk. Mereka semua yakin jika Bai An ditangkap atau dibunuh, maka itu akan mengganggu kultivasi Bai Ling, karena Bai Ling sangat menyayangi Bai An. Alasan kedua adalah, mereka ingin memanfaatkan Bai An. Jika Bai An di tangan mereka, mereka bisa membunuh Bai Ling. Sementara untuk alasan Sekte Naga Hitam, mengapa ingin menangkap Bai An masih belum diketahui. Untuk alasan klan Sin ingin menangkap Bai An ada 2. Salah satunya yang tadi, dan yang kedua karena putra ketua klan Sin menyukai Chu Jia. Siapa kau? Tanya Sin Lung sambil menggerakkan tangannya di belakang, untuk memberi isyarat kepada Cynthia. Wos, Paman Chou, teriak Chu Jia langsung memeluk Chou Pet sambil menangis tersendu-sendu. Perubahan di wajah Paman Chou, yang memiliki nama lengkap Chou Pet langsung berubah menjadi lembut, sambil mengelus-elus rambut Chu Jia. Chou Pet berkata, "Tenang, Paman ada di sini, tidak akan lagi ada yang berani membuatmu menangis." Tapi Paman Chou, kakak Bai An mau dibunuh oleh mereka semua. Beruntung ada sebuah perisai yang melindungi kakak Bai An, kata Chu Jia langsung mengadu. Tubuh Sin Lung dan Cynthia langsung membeku. Mereka datang sebenarnya bukan ingin menangkap atau membunuh Bai An, melainkan karena mendapat laporan tentang munculnya Sekte Naga Hitam. Mata Chou Pet langsung menatap tajam ke arah Sin Lung dan Cynthia. Kalian berenam, yang ada di atas awan keluarlah. Aku tahu kalian dari tadi sampai, kata Chou Pet dengan nada dingin. Wos, seketika pelindung klan Wang, klan Ba dan klan Le muncul. Siapa sebenarnya kau? Kami baru tahu jika ada orang setara dengan ketua kami di klan Chu. Tanya salah satu pelindung dari klan Wang. Siapa bilang aku dari klan Chu? Dengus Chou Pet. Chou Pet dulu sewaktu kecil adalah seorang pencuri ulung, tapi ia tertangkap oleh ketua klan Bai, yaitu Bai Ling. Saat melihat bakat Chou Pet, Bai Ling langsung mengajarkannya cara berkultivasi untuk menjadi seorang kultivator. Chou Pet yang diajar dengan baik dan tidak memandang rendah dirinya, menjadi semakin nyaman bersama Bai Ling. Chou Pet terus tumbuh menjadi laki-laki dewasa, tubuhnya sangat kekar. Saat kekuatan Chou Pet setara dengan Bai Ling, saat itu juga Bai Ling menugaskan Chou Pet untuk menjadi pelindung klan dari bayang-bayang, sekaligus melindungi Bai An saat ia baru lahir. Jadi hal itulah yang membuat Chou Pet jarang keluar dan jarang diketahui oleh orang-orang, termasuk orang-orang dari klan Bai sendiri. Hanya Chu Jia saja yang mengetahuinya bersama Bai An. Chou Pet keluar dan memunculkan dirinya karena saat ini ia tak punya pilihan. Selain Bai Ling sedang menjalani kultivasi tertutup, ada beberapa pelindung dari klan besar juga di sini. Walau kekuatan mereka tidak seberapa, dan jauh dari tingkat kekuatan tetua inti dari klan besar, Chou Pet tetap harus keluar agar masalah cepat selesai. Setelah Chou Pet menjawab sambil mendengus dingin, Chou Pet kembali berkata,
kembalilah dan beritahu ketua kalian masing-masing. Chow Pet telah keluar, jangan mencari masalah dari klan Bai lagi, jika tidak. Wos, tekanan aura Grandmaster Bintang 5 akhir langsung menekan mereka semua. Hal itu membuat para pelindung yang rata-rata memiliki kekuatan Grandmaster Bintang 1 dan Bintang 2 awal, langsung mengeluarkan kekuatan penuh mereka untuk menahan tekanan dari Chow Pet. Kota San bergetar seperti gempa. Chow Pet yang melihat itu, terlebih para pelindung klan ini sudah mengeluarkan darah dari mulutnya dan langsung menarik auranya. Pergilah, jika tidak, aku akan membunuh kalian semua, kata Chow Pet dengan nada dingin. Tanpa menunggu waktu, para pelindung klan langsung menghilang dari tempat mereka. Untuk pelindung klan Xin, mereka tak lupa pergi ke tempat putra ketua klan Xin, lalu pergi membawanya dari kota San. Hening, semua orang-orang yang ada di kota San langsung diam. Sementara Bai An dan Duan Du kini menganga sambil saling menatap. Kakak, kau jujur saja, apakah dia itu istrimu? Tanya Duan Du menunjuk ke arah Chu Jia. Letak, bibir Bai An berkedut-kedut. Kau tahu bukan, jika kita datang bersama-sama dan terlebih lagi aku tak tahu tentang dunia ini, kata Bai An, kemudian ia menambahkan. Mungkin dia adalah calon istri atau istri dari Bai An yang ada di dunia ini. Duan Du kini mengangguk, kebodohannya yang tadi langsung menghilang. Hehehe, aku ingin tahu bagaimana reaksi Bai An yang asli, jika pasangannya direbut olehmu kakak, kekeh Duan Du. Letak, terus apa menurutmu aku ini palsu? Hah, aku ini manusia asli, dengus Bai An, tapi tak lama ia terkekeh kecil. Duan Du yang mengelus-elus kepalanya, sambil melirik ke arah Bai An yang tersenyum langsung jijik. Semoga kau dicincang oleh kakak Xia, gumam Duan Du dalam hati sambil tersenyum-senyum sendiri. Bai An yang melihat itu merasa tidak enak, saat ingin memukul Duan Du, terdengar suara perisai retak. Krak-krak, piar. Bai An melirik ke arah atas, terlihat beberapa orang sedang melesat ke arah tempat ia berdiri bersama Duan Du. Tuan muda, teriak dua pelindung dari klan Bai yang baru datang. Kakak Bai An, teriak Chu Jia langsung melesat ke arah Bai An. Wos, bro. Bai An termenung saat dirinya kini dipeluk oleh Chu Jia, terlebih ia merasa ada yang kenyal-kenyal di dadanya. Duan Du yang melihat itu kini menganga, ia langsung iri karena ingin merasakan hal yang sama dengan Bai An. Namun sampai saat ini ia belum menemukan yang bisa membuat hatinya nyaman. Terlebih lagi, Duan Du lebih fokus bermain-main dan jarang mendekati wanita. Bai An kini tak tahu harus bagaimana, ia sedikit merasa tidak nyaman dengan hal ini, lantaran banyak sekali orang yang melihat dirinya. Walaupun mereka dari dua pelindung klan Chu, dua pelindung klan Bai, Pinsang, Pincang, dan Chow Pet, tapi tetap saja Bai An merasa malu, karena ia sama sekali tak mengenal mereka semua kecuali Pincang. Ehem, apakah kau bisa melepaskan pelukanmu? Ada banyak orang di sini, bisik Bai An sedikit kaku. Bukannya melepaskan, Chu Jia malah mempererat pelukannya. Hal itu membuat orang-orang yang di sekeliling Bai An cekikikan, karena mereka semua dapat mendengar bisikan dari Bai An tadi. Bai An hanya bisa menghela nafas berat karena canggung, tapi tidak ada yang melihat tatapan sekilas mata, jika Bai An melirik ke arah Duan Du karena sibuk menahan tawa. Duan Du yang menyadari hal itu, langsung berjalan secara perlahan tanpa disadari oleh orang-orang di sekitar, termasuk Chow Pet sendiri yang memiliki kekuatan paling tinggi. Tep-tep, hei paman, kata Duan Du menarik jubah Chow Pet dengan pelan. Karena mereka semua sibuk menatap ke arah Bai An dan Chu Jia, tidak ada yang mendengar suara Duan Du yang menyapa Chow Pet. Chow Pet yang disapa langsung melirik ke arah Duan Du, alis Chow Pet langsung terangkat karena bingung mengapa Duan Du menyapanya. Karena Chow Pet merasa Duan Du ini adalah pelayan Bai An. Chow Pet langsung merespon. Ada apa? Tanya Chow Pet dengan santai. Duan Du langsung mengedahkan tangannya ke atas. Mana hasil yang paman dapat tadi? Kakak Bai An menyuruhku untuk mengambilnya karena ia berhak memilikinya, karena dia adalah orang yang diincar banyak orang, jadi wajar ia membutuhkan kompensasi, kata Duan Du sedikit menyeringai.
Chow Pet yang mendengar itu langsung tertegun. Hasil apa? Kompensasi apa? Tanya Chow Pet langsung pura-pura dan menatap ke arah lain. Duan Du langsung terkekeh kecil, melihat Chow Pet mengalihkan pandangannya. Jika kakak Bai An yang mengambilnya, maka semua harta yang paman simpan selama ini juga akan diambil. Itulah pesannya tadi, kekeh Duan Du dengan santai. Dahi Chow Pet langsung berkerut beberapa kali, baru kali ini ia merasa dirampok secara terang-terangan, terlebih oleh yang ia kira pelayan Bai An. Tentu Chow Pet merasa dirampok secara nyata, jika ia tidak memberikan hasil yang ia curi dari semua para pelindung klan, maka hasil jerih payahnya yang ia kumpulkan juga akan diambil. Kini tatapan mata Chow Pet mengarah ke Bai An. Saat ia melihat Bai An tersenyum seram, tubuh Chow Pet langsung lemas. Dengan enggan ia memberikan Duan Du cincin penyimpanan, yang memiliki ukiran lambang naga berwarna emas. Hehehe, terima kasih paman, kau adalah yang terbaik, kata Duan Du terkekeh kecil. Duan Du kembali menambahkan. Jangan lupa jika ada yang seperti ini ajak kami lagi, dan jangan sungkan membaginya lagi. Wajah Chow Pet seketika memerah menahan amarah, baru kali ini ia merasa dijarah hingga seperti ini. Chow Pet saat ini merasa ditelanjangi, tapi dengan cepat Chow Pet menahan emosinya dan tersenyum ke arah Duan Du. Duan Du yang melihat itu langsung bersiul-siul, sambil mengalihkan perhatiannya ke arah lain. Anak kurang ajar, jika tidak ada tuan muda, maka akulah yang akan melucutimu hidup-hidup, teriak Chow Pet dalam hati saat melihat kelicikan Duan Du. Chow Pet tahu jika Duan Du ini melebih-lebihkan saat ia dijarah secara terang-terangan. Karena ia merasa tidak mungkin Bai An menyuruhnya melakukan ini sampai berlebihan seperti ini. Tapi ia tak tahu, jika Bai An di depannya ini lebih mengerikan jika soal harta, apalagi jika Bai An tahu isi cincin penyimpanan Chow Pet, maka Bai An akan melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Saat ini Bai An dan Chu Jia masih berpelukan. Entah mengapa lama-kelamaan Bai An seperti menikmatinya. Hal itu membuat Duan Du sedikit tidak terima, bukan tidak terima karena Bai An berpelukan, tapi ia tidak ingin Mu Xiaer akan sedih atau marah saat melihat kelakuan Bai An ini. Ehem, sampai kapan kau berpelukan kakak, kata Duan Du dengan nada sedikit ditekan. Bai An dengan segera mendorong tubuh Chu Jia. Wajah Chu Jia seketika cemberut, lalu melotot ke arah Duan Du yang menjadi penganggu. Kapan kau mempunyai adik kakak Bai An? Kenapa ia memanggilmu kakak? Tanya Chu Jia dengan sedikit cemberut. Bai An langsung memikirkan beberapa alasan agar terlihat logis. Itu karena kakeknya adalah orang yang menyelamatkanku, jadi untuk membalas budi, aku mengangkat cucunya sebagai adik angkatku, kata Bai An dengan serius sambil menatap mata Chu Jia. Melihat tatapan mata Bai An yang terlihat jujur, Chu Jia langsung mengangguk sambil bertanya karena penasaran. Bagaimana kakak Bai An bisa selamat? Saat itu aku sendiri melihat kakak Bai An mati ditebas begitu saja, bahkan aku membawa mayat dan mengubur kakak Bai An. Bai An langsung tersenyum dalam hati, dengan cepat Bai An menjawab. Saat itu aku hanya pasrah hingga memejamkan mataku, tapi karena aku belum merasakan apa-apa, jadi aku membuka mata. Saat itu pandangan mataku langsung tertuju ke arah kakek Duan Du dan Duan Du. Bai An terdiam sambil melirik ke arah Chu Jia, kemudian semua orang yang ada di sana, tatapan mata mereka semua sangat penasaran dengan cerita bohong Bai An. Saat itu aku bertanya apakah ini surga. Mereka berdua langsung tertawa dan mengerjaiku beberapa saat, tapi karena mereka kasihan, mereka akhirnya memberitahuku yang sebenarnya, jika aku diselamatkan saat kebetulan kakek Duan Du melewati tempat tersebut, dengan cepat kakek Duan Du mengambilku, lalu membuat tubuh tiruan dari hewan buruan yang ia pegang. Katanya keahliannya bisa membuat tubuh tiruan, melalui apapun yang ada di sekitarnya. Bai An menutup ceritanya dengan helaan nafas sedikit merasa senang, karena masih bisa menghirup udara di dunia ini. Sementara semua orang kecuali Duan Du, langsung memperkirakan siapa ahli tersebut, terlebih bisa membuat tubuh tiruan. Beberapa saat kemudian, mata Chow Pet langsung melotot lalu melirik ke arah Duan Du.
Apakah kakekmu Tutu? Dengan nama julukan tukang tipu? Tanya Chow Pet dengan penasaran. Dulu ada sebuah cerita yang sangat lama tentang cerita Tutu ini. Ia adalah salah satu ahli yang disegani oleh semua ahli di dunia ini. Bahkan kabarnya, kekuatan Tutu ini melebihi kekuatan orang terkuat di dunia ini, yaitu Fuxian yang memiliki ranah kaisar sejati bintang 1 awal. Tutu ini sering menyamar menggunakan hewan dan pohon. Ia dijuluki tukang tipu karena hal ini. Tutu ini juga sangat sering mencuri harta orang-orang yang rakus akan kekuasaan dan membagikannya kepada orang yang membutuhkan. Namun karena kejadian hilangnya sang pengatur atau penguasa mutlak alam semesta ini, legenda tentang Tutu ini juga ikut menghilang. Hanya beberapa orang yang mengetahui tentang adanya penguasa mutlak alam semesta ini. Salah satu orang yang mengetahuinya adalah Chow Pet. Kini Duandu yang mendapat pertanyaan dari Chow Pet langsung tersenyum licik. Tangan Duandu kembali terangkat ke arah Chow Pet. Satu kata dari mulutku 100 pil naga merah kelas 5, kata Duandu santai. Tubuh Chow Pet langsung bergetar karena menahan amarah. Anak ini sama persis dengan kakeknya. Mulai hari ini aku harus belajar menekan amarahku jika bersama anak ini. Gumam Chow Pet kemudian melirik ke arah Baian yang terlihat biasa saja. Rupanya tuan muda sudah mulai berubah karena mengikuti sifat anak ini. Mulai hari ini aku harus menyembunyikan seluruh hartaku di tempat yang aman. Jika tidak, aku yakin seluruh harta yang aku curi akan berakhir di tangan mereka. Gumam Chow Pet langsung bergidik nyeri saat memikirkannya. Baian yang melirik ke arah Chow Pet, seperti mengerti isi pikiran Chow Pet, sehingga ia langsung berkata, "Sudah, jangan seperti itu kepada paman, saat ini kita harus pergi dari sini, karena itu prioritas kita." Melihat Baian mengalihkan suasana, hati Chow Pet langsung merasa lega. Benar apa kata tuan muda, ayo kita pergi dari sini, kata Chow Pet dengan semangat. Ia bersemangat karena merasa hartanya masih aman saat ini, tidak tahu suatu hari nanti apakah masih aman. Duandu langsung pura-pura cemberut, padahal ia bersama Baian merencanakan ini. Semua orang termasuk Chu Jia mengangguk patuh, tanpa menunggu lama, Chu Jia langsung memeluk lengan Baian. Hal itu membuat Baian tak tahu harus bagaimana lagi, selain menjalani kebohongannya ini. Chow Pet langsung menyelimuti tubuh Baian, Duandu, Chu Jia dengan auranya. Tapi sebelum Baian pergi, ia berpesan kepada Pincang untuk tetap di sini, dan ia akan menyuruh kedua pelindung klan Bai untuk melindungi klan Pin, sambil mencari beberapa informasi siapa saja klan yang datang ke sini setelah ia pergi. Kedua pelindung klan Bai langsung mengangguk tanpa menolak, mereka sangat senang hati menerima tugas itu, karena ini baru pertama kalinya mereka ditugaskan oleh tuan muda mereka. Sementara pelindung klan Chu, mereka pergi ke klan mereka dan harus berpisah kepada Chu Jia. Baian, Duandu, Chu Jia dan Chow Pet langsung menghilang dari tempat mereka, bersamaan dengan menghilangnya yang lain. Sementara di setiap masing-masing klan besar, lebih tepatnya setelah para pelindung klan yang baru sampai. Mereka kini meraung marah saat melihat isi cincin penyimpanan mereka kosong. Ketua, klan Bai kini membuka perang secara terang-terangan. Penghinaan ini tak bisa kita biarkan, kata pelindung dari klan Wang. Ia kini berusaha menahan amarahnya saat bicara kepada ketua mereka. Tak kusangka ternyata ahli Chow Pet keluar juga. Dengan keluarnya dia, maka dapat aku pastikan, ia memang ingin membuka perang secara terang-terangan, kata ketua klan Wang kini terlihat berpikir. Tak lama, ketua klan Wang kembali bicara. Asal kalian tahu, ahli Chow Pet ini sangat kuat, bahkan beredar rumor jika ia lebih kuat dari ketua klan Bai, Bai Ling. Hal itu juga yang membuatku dan ketua klan Ba dan ketua klan Le tidak pernah menyerang secara langsung pusat klan Bai. Semua orang yang berada di ruangan langsung hening. Mereka semua kini melongo dengan pikiran masing-masing. Jadi ini sebabnya ketua sangat ingin mengincar putranya, gumam pelindung klan Wang, lalu ia menambahkan. Aku sangat menyesal tidak langsung turun tangan membunuhnya dulu, dan juga ini salah orang tidak berguna itu, yang tidak bisa membunuh anak itu.
Hati pelindung klan Wang meraung marah, dan menyalahkan Wang Fu yang tidak bisa menjalankan perintah. Sementara di klan Badan Le, tidak jauh berbeda dengan klan Wang. Mau tak mau kita harus melakukan pertemuan tertutup, gumam ketiga ketua secara bersamaan. Di tempat yang jauh lebih mewah, saat ini ketua klan Xin memijit kepalanya saat mendengar 3 masalah. Pertama, masalah sekte naga hitam. Dulu klannya ikut andil dalam memusnahkan sekte tersebut. Kedua, masalah putranya yang selalu mendesak menginginkan Chu Jia. Ketiga adalah sebuah penghinaan karena hilangnya harta pelindung klan Xin. Walaupun pelindung klan tidak memiliki kekuatan setara tetua inti, tapi pelindung klan memiliki jasa paling besar dalam klan. Setiap pelindung klan harus menjaga klan dengan nyawa sebagai taruhannya. Saat ketua klan dan para tetua inti tidak ada, mereka harus siap jika adanya serangan mendadak. Kita saat ini lebih baik diam saja, karena aku yakin daratan naga besi yang memiliki klan besar di sana tidak akan tinggal diam, kata ketua klan Xin dengan tenang. Klan Xin sebenarnya tidak berada di wilayah daratan naga besi, wilayah klan Xin berada di daratan naga api. Semua orang yang ada di aula langsung mengangguk patuh, tanpa berani melawan ucapan ketua mereka, karena mereka yakin jika ketua mereka memiliki beberapa rencana. Di tempat yang cukup sepi terlihat asap mengepul ke atas. Tuan muda, apakah kau yakin tidak pulang? Tanya Chow Pet terlihat khawatir. Benar, aku akan pergi berkelana bersama Duan Du, dan juga kau tak perlu khawatir karena aku dan Duan Du selalu diawasi oleh kakek Duan Du. Jawab Bai An dengan santai sambil melirik ke arah Chu Jia, yang kini memasang wajah sedih. Kau tak perlu sedih Jair, aku melakukan ini untuk meningkatkan kekuatanku juga. Jika aku telah kuat, maka aku akan bisa melindungimu nanti saat kita menikah, kata Bai An sedikit memberi harapan. Tapi kakak Bai An, aku tak ingin berpisah denganmu, terlebih aku takut kau kenapa-napa, kata Chu Jia menangis tersendu-sendu. Bai An dengan cepat mengusap rambut Chu Jia sambil berkata, apa kau ingin melihat aku seperti ini, menjadi orang tidak berguna dan selalu berlindung kepada wanita? Betapa sungguh tak tahu malunya diriku. Aku tidak mempermasalahkan itu kakak Bai An, aku menerimamu apa adanya, kata Chu Jia langsung memeluk Bai An kembali berkata. Aku merasa nyaman saat bersamamu, aku tidak peduli apa kata orang. Yang penting aku bisa selalu bersamamu. Bai An yang mendengar itu kini tak tahu harus berkata apa lagi. Saat Bai An menemukan ide, ia merasa enggan mengatakannya karena takut menyakiti hati Chu Jia, jadi ia memberikan Duan Du kode untuk mengatakannya. Kakak ipar, kau tahu mengapa kakak Bai An melakukan ini semua? Tanya Duan Du. Mendengar itu Chu Jia mendongak ke arah Duan Du sambil menggeleng. Kakak Bai An melakukan ini semua agar kejadian yang lalu tidak terulang lagi. Kau sendiri bahkan tidak mampu melindungi kau pasti menyadari itu. Maka dari itu, kakak Bai An kini berusaha meningkatkan kekuatannya, agar kejadian yang lalu tidak terulang lagi. Kata Duan Du dengan tenang. Chu Jia langsung merasa terpukul mendengar ucapan Duan Du. Saat Chu Jia ingin mengatakan sesuatu, jari Bai An langsung menempel di bibir lembut Chu Jia. Jangan menyalahkan dirimu sendiri, yang salah itu adalah takdir yang melahirkanku begini, tapi saat ini aku mengerti, jika aku tak mengubah takdirku sendiri, maka aku akan tetap tidak berguna selamanya seperti ini, kata Bai An dengan santai. Apakah kau mengerti maksudku? Tanya Bai An sambil melirik ke arah Chu Jia. Chu Jia kini terdiam beberapa saat, setelah itu ia mengangkat kepalanya sambil berkata, aku mengerti kakak Bai An, tapi harus berapa lama aku akan menunggumu? Mendengar pertanyaan dari Chu Jia, Bai An tersenyum hangat. Sampai di mana aku bisa melindungimu? Jawab Bai An dan terdiam beberapa saat, setelah itu ia berkata. Tapi kau tenang saja, karena aku pasti akan menemuimu beberapa kali dalam waktu 1 tahun, untuk menghilangkan rasa jenuh akibat kerinduan. Mendengar itu, Chu Jia langsung tersenyum senang karena masih bisa bertemu Bai An.
Dengan cepat Chu Jia mengangguk-angguk tanpa bisa mengeluarkan kata-kata. Duan Du dan Chow Pet yang telah pergi menjauh masih dapat mendengar itu, sehingga mereka berdua hanya bisa ikut tersenyum. Bocah licik, apakah saat mengenal dirimu ini, tuan muda bisa berubah menjadi seperti ini? Tanya Chow Pet melirik ke arah Duan Du. Sebelum Duan Du menjawab, Chow Pet kembali berkata, "Sungguh, aku tak menduga perubahan tuan muda meningkat drastis seperti ini." Chow Pet hanya bisa menggeleng-geleng. Sementara alis Duan Du hanya bisa terangkat berulang-ulang. Orang tua ini bertanya, tapi malah menjawab sendiri tanpa harus memberikan waktu untukku menjawab, dengus Duan Du dalam hati. 3 hari telah berlalu. Saat ini adalah hari di mana Bai An harus berpisah dengan Chu Jia. Walau Chu Jia sudah mau melepaskan Bai An pergi, tapi tetap saja jauh di dalam hati Chu Jia, ada rasa keengganan dan ada rasa rindu yang mendalam. Namun sayang, orang yang ia cintai bukanlah Bai An yang dulu, karena Bai An yang dulu telah mati. Untuk Chow Pet kini berdiri sambil melihat Bai An dan Chu Jia berpelukan. Aku jadi ingin mencari pasangan hidup saat melihat kemesraan mereka, kata Chow Pet. Duan Du yang mendengar itu langsung terkekeh. Hehehe, dengan tampang sangar dan menyeramkan seperti itu, aku yakin para gadis akan langsung melarikan diri, karena mengira kau setan paman, kekeh Duan Du secara terang-terangan mengejek. Chow Pet yang sudah 3 hari ini selalu diejek oleh Duan Du, langsung memegang pundak Duan Du sambil tersenyum menyeramkan. Duan Du langsung merasa tidak enak, karena ia sudah puluhan kali dihajar oleh Chow Pet. Dengan cepat Duan Du berteriak, "Tolong, aku ingin diperkaos oleh Paman Chow." Mendengar itu, Chu Jia langsung melepaskan pelukannya sambil berdecak pinggang, menatap ke arah Chow Pet dan Duan Du. "Apakah kalian berdua tidak bisa memberikan kami ketenangan? Kalian berdua selama 3 hari ini selalu membuat ribut dan menggangguku bersama kakak Bai An." Mendengar suara dingin Chu Jia, Chow Pet dan Duan Du langsung melarikan diri saat melihat Chu Jia ingin mengeluarkan cambuknya. Bai An yang melihat itu langsung tersenyum-senyum sendiri. Terkadang, membuat kebahagiaan itu tidak harus dengan cara romantis saja, dengan cara seperti ini pun bisa membuat semua orang bahagia, gumam Bai An. Terlihat Chu Jia mengejar Chow Pet dan Duan Du dengan senyum ceria. 30 menit berlalu, saat ini mereka bertiga duduk dengan nafas tersengal-sengal, mereka sama sekali tidak menggunakan energi mereka saat berlari, melainkan murni fisik. "Kakak Bai An, kau harus berhati-hati, karena dunia ini memiliki banyak tipu muslihat," kata Chu Jia dengan serius memberi peringatan. "Kau tenang saja Jiaer, walaupun aku ini lemah, tapi sekarang aku memiliki ini," kata Bai An menunjuk ke arah kepalanya. Chu Jia mengangguk patuh, setelah itu Bai An melirik ke arah Chow Pet. "Paman, antar Jiaer ke klannya sampai selamat, jangan biarkan ia terluka sedikitpun," kata Bai An basa-basi. Chow Pet langsung menepuk dada dengan bangga. "Kau dapat tenang, walaupun ketua klan besar datang menghadang pun, akan ku bantai mereka," kata Chow Pet. Bai An mengangguk santai, karena ia tahu Chow Pet ini tidak sesederhana kelihatannya. Bahkan Bai An tahu, jika Chow Pet menyembunyikan tingkat kultivasinya yang sesungguhnya, walau Bai An tidak tahu pasti, ada di ranah berapa Chow Pet sebenarnya. Setelah itu dengan cepat Chow Pet pergi membawa Chu Jia, karena melihat Chu Jia ingin mengatakan sesuatu dengan mata berkaca-kaca. Kini tersisa Bai An dan Duan Du. Mereka berdua saling menatap beberapa saat, setelah itu mereka berdua tersenyum lebar karena mendapatkan harta yang lumayan. Dengan cepat Duan Du mengeluarkan cincin penyimpanan pemberian Chow Pet, lalu memberikan kepada Bai An. Bai An langsung mengecek isinya, setelah melihat isinya, senyum Bai An langsung mengembang. "Hehehe, kita pergi dulu dari sini ke tempat yang telah ditandai oleh pincang," kata Bai An masih tersenyum lebar. Wus. 2 jam kemudian, tep-tep, Bai An dan Duan Du berhenti setelah melihat pohon besar. Pincang langsung turun dari atas pohon yang tidak terlihat puncaknya. "Tuan muda, kenapa kau sangat lama?" gerutu Pincang.
Sudah, nanti saja kita bahas. Aku tahu maksudmu itu adalah ini, kata Bai An melambaikan tangannya mengeluarkan satu kendi paling besar berisi arak. Mata Pincang langsung cerah setelah melihat itu, dengan cepat Pincang melesat dan ingin menyambar kendi di depan Bai An. Namun Bai An dengan cepat melambaikan tangannya. Wos! Mata Pincang langsung melotot melihat kecepatan tangan Bai An dalam memasukkan kendi arak tersebut. Tuh, Tuan Muda, aku yakin jika kekuatanmu kini lebih tinggi dariku, kata Pincang berpikir. Tapi kenapa bisa meningkat begitu cepat? Apa aku salah? Iya, gumam Pincang memijit kepalanya. Bai An yang melihat itu hanya menggelengkan kepalanya. Sudah, ayo kita masuk, tunjukkan tempatnya, kata Bai An. Pincang langsung tersadar, ia langsung cemberut, namun tetap menunjukkan jalan. Wos, tep-tep, setelah sampai puncak pohon, di sana ada sebuah rumah kayu cukup besar, mereka bertiga langsung masuk. 10 menit berlalu, kini Bai An menatap ke arah Pincang dan Pinsang. Langsung saja, apa kau sudah tahu siapa orang yang membuat perisai untuk melindungiku? Tanya Bai An dengan santai. Pincang dan Pinsang menggelengkan kepala. Mencarinya sama saja dengan mencari jarum di tengah lautan, kata Pincang menghela nafas berat. Bai An mengangguk santai membenarkan ucapan Pincang, karena tidak adanya petunjuk sedikitpun, hal itulah yang membuatnya sulit. Lalu tentang klan-klan besar itu, apakah ada pergerakan? Tanya Bai An sedikit bersemangat. Aku mendapat info, jika mereka akan melakukan pertemuan tertutup beberapa minggu ke depan. Bai An tersenyum tipis saat mendengar ucapan dari Pincang. Hehehe, kakak, mungkin kali ini kita akan panen besar, kekeh Duan Du dengan sedikit serakah. Lalu kembali bergumam, padahal kami datang ke dunia ini baru hitungan hari saja, ini sungguh keberuntungan yang memihak kami yang baik hati ini. Kita harus ke sana saat mereka melakukan pertemuan, dan untuk rencananya, kita pikirkan saja saat sudah di sana, kata Bai An mengangguk sambil melirik ke arah Pincang. Paman Chang, apa kau tahu mereka melakukan pertemuan di mana? Pincang langsung menggeleng. Uang kami tidak mencukupi untuk ke tingkat itu, jawab Pincang. Benar, asal Tuan Muda tahu, tidak sedikit uang yang kami keluarkan untuk menggerakkan anggota klan yang bertugas memata-matai dan mencari informasi, sambung Pinsang ikut menambahi. Bai An melambaikan tangannya santai. Seketika gunungan koin emas seukuran bukit kecil bertumpukan di depan Pinsang dan Pincang. Bai An tersenyum sombong sambil berkata, jika rumah ini lebih besar, maka aku pasti akan mengeluarkan lebih banyak lagi. Pincang dan Pinsang semakin ternganga saat mendengar itu. Mereka sebenarnya tidak mau percaya, tapi karena bukti sudah di depan mata, dan ucapan Bai An memang benar jika rumah ini hanya bisa memuat gunungan koin emas di depannya, tidak bisa memuat lebih banyak. Jika itu terjadi, maka rumah ini bisa ambruk. Hei, apa kalian masih di sini atau sudah di neraka? Teriak Duan Du. Hal itu langsung membuat Pincang dan Pinsang tersadar sambil membalas dengan dengusan kesal, karena merasa disuruh cepat-cepat mati oleh Duan Du. Kalian gunakan uang ini untuk mendapat semua info yang ada di dunia ini, termasuk di semua daratan. Aku juga butuh info tempat lokasi harta-harta tersembunyi seperti bekas reruntuhan klan ternama dalam masanya, atau bekas peninggalan salah satu ahli dalam legenda. Kata Bai An dengan serius. Bai An yang melihat reaksi mereka tersenyum masam langsung menambahkan. Kalian tenang saja, jika kurang kalian bisa ke sini dan memintanya lagi kepadaku. Bai An kembali mengayunkan tangannya santai. Ini untuk bayaran kalian berdua karena aku yakin kalian bukan gila harta. Mata Pincang dan Pinsang langsung cerah saat melihat 100 botol berukuran besar berisi arak. Hehehe. Kau bisa tenang Tuan Muda, kata Pinsang dengan air liur terus berjatuhan. Benar, kau dapat percayakan masalah ini kepada kami, walau aku tak tahu dari mana kau dapat uang sebanyak ini, karena tidak mungkin klan Bai memberikan semua hartanya kepadamu,
tapi aku tak ingin bertanya masalah pribadi seseorang. Itu terlalu lancang menurutku, kata Pincang langsung melesat ke arah arak yang ada di depannya. Bai'an dan Duan Du yang mendengar itu langsung tersenyum kecil, karena Pincang ini cukup teliti dan pintar dalam menganalisa. Bai'an yakin jika Pincang lambat laun akan sadar, jika ia bukan Bai'an yang berasal dari dunia ini. Setelah itu Pincang langsung memasukkan semua koin emas di depannya, dan membagi arak itu kepada kakaknya. Aku lupa memberitahu kalian, jika kalian boleh pergi dari sini karena aku ingin melakukan kultivasi dalam waktu yang tidak ditentukan, kata Bai'an sambil melirik ke arah Duan Du yang mengangguk patuh. Tapi datanglah 3 hari sebelum acara pertemuan para ketua klan besar diadakan, kata Bai'an dengan serius. Pincang dan Pinsang saling melirik beberapa saat, setelah itu mereka mengangguk santai, sambil izin pergi dari rumah pohon. Kini yang tersisa hanya Bai'an dan Duan Du saja, mereka berdua langsung keluar dan melesat ke arah berbeda, karena saat ini mereka merasa akan melakukan terobosan, yang sudah ditahan 2 hari lalu. Bam, bam, terdengar 2 kali suara ledakan dari tubuh Bai'an. Aura di sekeliling Bai'an mulai berputar-putar kemudian masuk ke dalam. Bai'an membuka mata kemudian mengayunkan tangannya, mengeluarkan ribuan kristal tingkat tinggi dan beberapa ratus kristal berlian. Dengan cepat Bai'an bersama energi semesta Bai'an menyerapnya, hingga hanya tersisa ampas saja. Secara perlahan Bai'an masuk ke dalam lautan jiwanya dan berkata, "Keluarlah, aku telah menyadarimu dari beberapa hari yang lalu." Wos, Bai'an langsung melihat energi semesta kini berwujud manusia, namun belum sepenuhnya menjadi manusia, karena hanya wajahnya saja yang belum terbentuk. Apakah kau benar energi semesta yang ada di dalam tubuhku?" Tanya Bai'an memastikan, walau ia sudah tahu saat merasakan aura energi semestanya. Energi semesta Bai'an mengangguk tanpa mengeluarkan suara. Bai'an langsung tersenyum cerah melihat itu. "Apa yang kau butuhkan agar dapat membuat tubuh sempurna, dan juga jika bisa, kau keluar dari tubuhku dan mengembara bersamaku," kata Bai'an sambil memikirkan beberapa rencana. Energi semesta yang tahu isi pikiran Bai'an, karena ia terhubung langsung menulis apa saja yang ia butuhkan. Melihat itu Bai'an mengerutkan keningnya. Karena yang dibutuhkan oleh energi semesta adalah pertama ia harus bertambah kuat, dan kedua adalah menyerap energi negatif atau energi yang berlawanan dengan energi semesta, karena itu adalah makanannya. Keduanya ini terbilang lumayan sulit, karena meningkatkan kekuatan terbilang membutuhkan waktu lama, sementara mencari orang yang memiliki, kata-kata Bai'an terhenti saat ia mengingat, ada salah satu kelompok yang mengincar dirinya. Hehehe, jika aku tak salah ingat sekte naga hitam namanya, mereka menerapkan energi kegelapan dan energi kematian, ini adalah sumber daya langka, kekeh Bai'an langsung bersemangat. Setelah itu Bai'an melirik ke arah 2 harimau yang di dunia ini, mereka hanyalah hewan buruan. Dengan tingkat kekuatanku yang sekarang ranah Grandmaster bintang 1 awal, itu setara dengan para tetua inti atau pelindung klan besar, bukanlah masalah besar untukku, menghadapi kedua cacing kecil ini, kekeh Bai'an lalu mengingat dirinya yang dikejar-kejar binatang, seperti mereka adalah hewan buruan bagi harimau ini, membuat Bai'an tertawa lucu. Dengan cepat Bai'an melambaikan tangannya santai. Wos, pergilah. Jika bukan ras kalian yang mengejarku dulu hingga bertemu keberuntungan, maka aku tak akan seperti sekarang ini, jadi aku melepaskan kalian sebagai tanda terima kasih, kata Bai'an. Seakan mengerti, kedua harimau itu langsung membalikkan badan lalu melesat ke arah yang berbeda. Tidak jauh dari Bai'an, kini Duan Du melesat ke arah tempat di mana Bai'an berada. Tep-tep, kakak. Lihat aku sudah menerobos ke ranah Master Bintang 1 awal, hebat bukan? Bahkan aku lebih kuat dari Paman Pincang sekarang, kata Duan Du tersenyum sambil memamerkan giginya dengan bangga. Bai'an hanya bisa menggeleng saat melihat perubahan Duan Du, yang kadang memiliki kepribadian ganda selalu berubah-ubah. Ya, saat ini kau bebas melakukan apa saja, karena aku yakin kau bisa melindungi dirimu sendiri.
terlebih aku juga sudah bisa melindungimu dari banyak masalah yang kau buat. Duan Du sama sekali tidak malu saat mendengar ucapan dari Bai An, ia malah terlihat semakin bersemangat. Kalau begitu kita akan kemana kakak? Tanya Duan Du melirik ke arah utara dan barat. Bai An memegang dagunya seolah berpikir, Duan Du yang melihat itu langsung cemberut. Baiklah, kau susul saja aku kak, aku akan ke arah barat, semoga saja ada kota besar di sana, atau klan-klan besar yang baik hati, yang akan memberikan beberapa sebagian hartanya secara sukarela kepadaku, kata Duan Du langsung melesat. Bai An yang melihat hanya tersenyum kecil sambil menggelengkan kepalanya. Tak berapa lama Bai An langsung melesat ke atas langit, sambil menatap tajam ke arah utara. Apakah Tuan Muda menyadari keberadaan kita? Tanya Mu Wen bertanya ke arah Musan. Aku tidak tahu pasti ia menyadari kita atau tidak, tapi kita harus pergi dari sini sebelum ia semakin curiga, karena tugas kita hanya melindungi Tuan Muda dari jarak jauh saja, tanpa diketahui sama sekali, jawab Musan lalu menghilang. Melihat itu, Mu Wen ikut menghilang dari tempatnya. Sementara Bai An yang melihat ke arah Musan dan Mu Wen, langsung bertanya kepada energi semestanya. Apakah kau yakin jika ada orang yang selalu mengawasi kita dari arah sana? Sebuah tulisan berbentuk energi langsung muncul di depan mata Bai An. Setelah membacanya, Bai An langsung bergumam. Mereka tidak ingin diketahui olehku sehingga memilih pergi. Tapi aku yakin jika merekalah yang memasang perisai untuk melindungiku beberapa hari lalu di kota San, gumam Bai An kemudian melesat ke arah barat untuk menyusul Duan Du. Tep-tep. Saat Bai An sampai di depan gerbang kota yang 10 kali lipat lebih besar dari kota San, Bai An mencium bau harta yang cukup besar. Hehehe, anak itu sangat cepat menimbulkan masalah, kekeh Bai An kemudian berjalan santai menuju gerbang kota yang ia tak tahu nama kotanya. Tep-tep, Bai An berhenti saat sebuah suara penjaga menghentikannya dengan sapaan hormat. Dengan santai Bai An melempar satu koin emas, yang membuat semua penjaga gerbang melongo ke arah koin emas, yang sedang melayang ke arah salah satu penjaga. Tep, dengan sigap penjaga itu menangkapnya lalu melirik ke arah Bai An, dengan tangan bergetar memegang koin emas. Memang di kota besar ini, koin emas terbilang hal yang wajar, namun bagi para tuan muda besar, mereka tidak membutuhkan biaya untuk masuk ke kota besar manapun. Hal itulah yang membuat penjaga kini merasa ketakutan, karena mengira Bai An adalah tuan muda dari klan besar atau murid salah satu dari sekte ternama. Tuh, tuan muda, Anda ambil saja uang Anda, kata penjaga itu terbata-bata sambil menyodorkan koin emas itu kepada Bai An. Namun Bai An dengan santai melangkah sambil melirik ke arah penjaga itu. Ambillah untuk kalian makan-makan setelah selesai berjaga. Bai An langsung berlalu masuk, itu membuat para penjaga tertegun untuk beberapa saat, setelah itu mereka saling melirik satu sama lain sambil berkata, Hehehe, kita bisa makan enak malam ini. Mendengar itu, para penjaga ikut mengangguk dengan bersemangat. Sementara Bai An terus melangkah sambil merasakan jejak aura tipis, yang sengaja Duan Du tinggalkan. Tep-tep, wos, sebuah tombak nyasar melesat ke arah Bai An. Dengan santai Bai An menghindar ke arah kanan. Bom! Tombak itu langsung menghancurkan salah satu tembok toko senjata. Bai An melirik ke arah dari mana asal senjata tersebut. Hehehe, anak nakal itu sepertinya sedang bermain-main, gumam Bai An kemudian menghilang dari tempatnya berdiri. Tep-tep, Bai An muncul di tempat kerumunan orang-orang yang menonton. Saat ini Duan Du tersenyum menyeramkan ke arah dua pria yang terlihat berumur 30 tahunan. Hehehe, tuan muda apanya, melawan anak muda tampan seperti diriku saja tidak mampu, kekeh Duan Du lalu melirik ke arah Bai An yang ikut menonton dirinya. Duan Du kembali berkata, mungkin kau adalah seorang pecundang yang selalu mengandalkan nama klanmu untuk menindas orang lemah. Jika seperti itu aku akan memberikanmu hukuman yang setimpal. Tangan Duan Du langsung dengan cepat bergerak ke arah salah satu kaki dari mereka berdua. Crash! Ah, kurang ajar, berani sekali kau memotong kakiku,
aku akan membuat kau dan seluruh keluargamu menyesal, karena berani menyinggung klan D, teriak pria yang kakinya dipotong. Oh, rupanya hukuman yang aku berikan kurang nyaman untukmu, kekeh Duandu lalu mengayunkan tangannya dan melempar energi berbentuk pedang ke arah tangan pria yang tadi berteriak. Crash! Ah, kau, tunjuk pria itu lagi kini menunjuk dengan satu tangannya. Duandu lagi-lagi mengayunkan tangannya. Crash! Crash! Ah! Suara teriakan kembali menggema, namun teriakan itu bercampur jerit ketakutan. Pria itu kini tidak berani menunjuk atau mengancam Duandu yang ia anggap orang gila. Sementara pria yang dari tadi diam, yang tak lain adalah adiknya kini sudah mengompol di celana. Jangan siksa aku, kau lebih baik membunuhku, kata pria itu ketakutan. Mendengar itu Duandu langsung mendapatkan ide. Wus! Crash! Kepala kakaknya langsung melayang, darahnya langsung muncrat ke berbagai arah, dan kepala pria itu langsung mengelinding ke arah para penonton. Perlahan para penonton mulai mundur dengan tubuh sedikit bergetar, menahan rasa takut yang terus meneror mereka. Tentu saja aku bisa membebaskanmu tapi dengan satu syarat, kekeh Duandu. Apakah kau ingin tahu apa syaratnya? Mendengar itu, hati tuan muda dari klan D yang bernama Depeng itu langsung merasa tenang, dan berharap syaratnya bisa ia turuti asal ia bisa hidup. Dengan cepat Depeng mengangguk-angguk. Syaratnya cukup gampang, kau hanya pergi membawaku ke lokasi penyimpanan harta klanmu, kata Duandu melalui telepati. Depeng langsung membeku, karena jika ia ketahuan, maka ia sama saja dengan mati. Pilih mati di sini atau pilih mati di tangan ayahnya, adalah sama-sama menuju kematian. Melihat Depeng berpikir, Duandu langsung terkekeh kecil. Kau dapat tenang karena aku dapat yakin, jika kau tidak akan dicurigai oleh klanmu, kata Duandu. Ah, apakah Anda yakin tuan muda? Tanya Depeng memastikan dengan penuh harap. Tentu saja, jika kau menjadi budakku, maka kau dipastikan akan keluar dari klanmu dan dianggap pengkhianat. Tapi kau akan terus bertambah kuat jika mengikuti diriku, dan dapat membalaskan dendam yang selalu kau simpan. Kekeh Duandu. Mata Depeng langsung melotot, saat Duandu mengetahui jika dirinya memiliki sebuah dendam yang selalu ia pendam selama ini. Dari mana kau tahu aku memiliki dendam? Padahal aku selalu menutup rapat, dan tidak ada yang mengetahuinya selain diriku. Mendengar pertanyaan langsung tanpa melalui telepati dari Depeng, Duandu sedikit kesal, karena banyak orang-orang di sekelilingnya yang ikut mendengar. Menyadari kesalahannya, Depeng langsung berkeringat dingin. Ikuti aku, kita akan berbisnis, kata Duandu langsung menarik jubah Depeng pergi dari rumah makan, tempat mereka saat ini. Baian yang melihat itu diam saja seperti para penonton. Tak berapa lama setelah kepergian Duandu dan Depeng, 3 orang yang ikut menjadi penonton saling melirik satu sama lain. Setelah itu mereka saling mengangguk satu sama lain. Kalian berdua bawa mayat ini ke klan, sementara aku akan melaporkan tentang masalah ini, dan memberitahu jika Tuan Muda Peng berkhianat, aku akan memberi informasi palsu, kata pria terlihat berusia 50 tahunan. 2 dari mereka mengangguk. Mereka tak lain orang-orang dari klan D, tapi mereka rupanya memiliki konflik di klan mereka, sehingga mereka sama sekali tidak mau membantu kedua tuan muda klan D tadi, dan hanya menjadi penonton. Baian menyeringai melihat itu, dengan cepat Baian melesat mengikuti pria tadi, tak lupa Baian menghilangkan auranya agar ia tidak ketahuan. Tep-tep, tak sampai 5 menit Baian kini mengintai dari balik pilar aula yang sangat besar. Terlihat Baian seolah menyatu dengan pilar tersebut, sehingga tak ada yang berpikir jika ada seseorang berada di sana. Tep-tep, saya menghadap kepada ketua, kata pria tersebut. Apa yang ingin kau laporkan tetua luar? Tanya ketua dengan penasaran. Ini masalah serius ketua, kata tetua luar tersebut sambil melirik ke arah tetua pertama. Tetua pertama mengangguk santai, tapi ada sedikit senyum licik di bibirnya. Masalah apa? Jangan terlalu berbelit-belit, kata ketua kini tidak bisa menahan emosinya. Tuan muda kedua telah berkhianat dan membunuh tuan muda pertama,
bersama seseorang berjubah hitam, kata tetua luar itu dengan nada terbata-bata. Wos, Depeng tidak mungkin melakukan itu, terlebih Delon tak mungkin mati semudah itu, jangan pernah berani membodohiku. Teriak ketua klan D. Sebuah aura langsung keluar dari tubuh ketua klan D. Aula pertemuan langsung bergetar beberapa saat, setelah sebuah suara terdengar mencoba menenangkannya. Ketua, tenangkan dirimu, kita harus mencari tahu kebenarannya, kata tetua pertama dengan nada sopan. Tep-tep, baru saja tetua pertama selesai mencoba menenangkan ketua klan D, dua tetua luar datang membawa mayat yang telah dibungkus oleh kain berwarna putih. Melihat itu, tetua klan D tanpa bertanya langsung melambaikan tangannya, energi tak kasat mata langsung melesat ke arah kain. Wos, saat melihat putra pertamanya mati dengan tubuh tidak utuh, aura ketua pertama langsung meletus. Wos, siapa yang melakukan ini, dan di mana Depeng berada? Tanya ketua klan D langsung menatap ke arah tetua luar yang membawa mayat putra pertamanya, lalu pandangannya beralih ke arah tetua luar yang bicara tadi. Dapat terlihat jika ketiga tetua luar kini berusaha menahan tekanan aura ketua mereka, tak hanya mereka bertiga saja, bahkan semua tetua luar yang hadir di sana kini mulai sulit bernapas. Hanya tetua inti saja yang masih terlihat tenang, itu pun mereka harus mengeluarkan kekuatan penuh mereka untuk menahan tekanan dari ketua klan D. Ketua, mohon lihat sekelilingmu, jika begini terus maka para tetua akan mati, kata tetua pertama sambil mengeluarkan senyum licik. Diam kau, kata ketua klan D sambil melirik ke arah ketiga tetua luar. Di mana Depeng dan orang yang membunuh putraku? Cepat jawab, jika tidak, kalian bertiga akan kubunuh untuk menemani putraku, kata ketua dengan nada dingin. Aku bilang hilangkan tekananmu ketua, apa kau ingin membunuh anggotamu? Teriak tetua pertama tak kalah dingin. Ketua klan D langsung menatap ke arah tetua pertama. Hohoho, aku baru tahu ternyata ini rencana kalian semua, untuk melengsarkanku dari kursi pemimpin, kata ketua klan D menatap tajam ke arah ketiga tetua luar dengan ganas. Tubuh ketiga tetua luar itu langsung bergetar keras, mata mereka melotot tak percaya, jika ketua yang bodoh ini ternyata menyembunyikan kebodohannya. Dari mana kau tahu jika kami merencanakan ini semua? Tanya tetua luar memberanikan diri untuk bertanya. Saat ini tetua luar itu masih belum bisa percaya, karena jika ketua mereka sudah emosi, maka ia tidak peduli apapun dan hanya mementingkan egonya sendiri. Jadi tidak mungkin ketua mereka tahu, jika mereka sengaja membiarkan putra pertamanya mati tanpa mau menolongnya. Hehehe. Langsung bunuh saja jika sudah ketahuan, kata tetua pertama menyeringai kejam sambil mengeluarkan senjatanya. Ketua klan D kini berusaha tenang, setelah diperingati melalui telepati oleh seseorang. Tentu saja ketua klan D masih bodoh seperti biasanya, jika ia tidak mendapat info dari suara telepati tadi, dan suara itu mengajarinya cara membuka kedok mereka dengan berpura-pura sok tahu. Saat tahu ternyata benar, amarah ketua D sebenarnya semakin memuncak, tapi karena tekanan dari suara telepati jika ingin membalas dendam, maka harus tenang dan berusaha mengikuti rencananya. Karena ketua D juga sadar, jika yang ia lawan bukan satu atau dua pemberontak, melainkan hampir seluruh tetua inti dan tetua luar. Kini tatapan mata ketua klan D sangat tenang, tiba-tiba ia mengeluarkan senyum yang sangat jarang dilihat oleh orang-orang. Dengan santai ketua klan D menjentikkan jarinya. Bam! Tubuh tetua luar langsung meledak tanpa perlawanan. Mata semua orang termasuk tetua pertama langsung waspada. Aku tak menyangka, jika kau menyembunyikan kekuatanmu sedalam ini, kata tetua pertama sambil mundur menjaga jarak. Padahal mereka tidak menyadari jika itu hanyalah tipuan, bukan ketua D yang membunuh mereka, tapi ada orang di balik layar yang membantu ketua D. Ketua D tersenyum santai. Aku tahu bahwa ada beberapa di antara kalian yang terpaksa melakukan pemberontakan, karena dipaksa oleh Detu ini, jadi jika kalian ingin mengabdi kepada klan, maka aku akan senang hati menerima kalian tanpa melihat apa yang telah kalian lakukan saat ini, atau bisa dibilang menutup mata.
kata Ketua D tersenyum tulus. Beberapa orang yang dipaksa oleh Detu langsung saling melirik lalu melesat sebelum Detu mengatakan sesuatu. Wus, tep-tep. Beberapa tetua luar dan tetua inti langsung melesat, lalu berdiri di belakang ketua klan D. Hal itu membuat tetua pertama menggeram marah. Kalian, aku pasti akan membunuh kalian beserta keluarga kalian, camkan itu, teriak tetua pertama meraung. Jangan dengarkan ocehannya, ia hanya bisa lewat mulut saja tanpa bisa membuktikan, kata ketua melambaikan tangannya meyakinkan orang-orang di belakang ketua D. Sementara Baian yang kini keluar dari pintu harta penyimpanan klan D, menyeringai licik. Hehehe, hanya membantu membunuh 3 tetua luar dan memberikan beberapa kalimat saja, sudah bisa mendapat masukan yang lumayan banyak. Setelah bergumam, Baian kemudian menghilang lalu muncul di tempat pertama kali ia datang, itu tak lain adalah pilar aula. Kenapa mereka semua sangat bodoh? Gumam Baian melihat mereka hanya saling menatap, dengan penuh kemarahan tanpa adanya pertarungan. Tak lama Baian menyeringai saat merasakan kedatangan Duandu. Baian langsung memberikan Duandu beberapa rencana. Sementara Duandu tiba-tiba berhenti. Hehehe, rencana berubah, kau masuk dan berteriaklah pura-pura marah, bilang jika yang membunuh kakakmu adalah pengikut tetua pertama, kekeh Duandu melirik ke arah Depeng. Depeng mengangguk patuh, dan ia tiba-tiba tersenyum penuh dendam. Klan D, ini saatnya kehancuran kalian karena telah membunuh ibu dan adikku, gumam Depeng dipenuhi oleh dendam. Setelah itu Depeng langsung melesat, tanpa menunggu perintah dari Duandu yang kini menjadi tuannya, karena saat ini Depeng adalah budaknya. Wus, duar, pintu gerbang aula langsung hancur. Tep-tep. Tatapan mata Depeng langsung mengarah di ketiga mayat tetua luar, lalu mengarah ke arah tetua inti pertama. Kau, tunjuk Depeng. Ayah, dialah yang membuat rencana dengan menyuruh ketiga tetua luar ini, membunuh kakak pertama lalu memfitnahku sebagai pengkhianat. Beruntung aku dapat melarikan diri berkat bantuan dari seorang senior, teriak Depeng menunjuk ke arah tetua inti pertama. Ketua D langsung menatap ke arah Detu dengan tatapan membunuh. Benar ucapan orang itu, jika kau adalah dalang dari kematian putraku, kata Ketua D dengan dingin. Tapi Ketua D masih tetap berdiri menunggu instruksi dari Baian. Baian yang melihat itu langsung menepuk keningnya. Aku lupa jika telah menyuruhnya menunggu instruksiku jika ingin bertarung, tapi aku tak menduga, jika ia benar-benar sepenuhnya patuh dan mendengar ucapanku, kekeh Baian memikirkan sesuatu. Sementara Depeng kini diam sambil melirik ke arah Duandu di kejauhan. Duandu kini melirik ke arah kakaknya Baian, dan menunggu apakah langsung bertarung atau tidak. Baian kini tersenyum kecil. Ketua D, bawa mereka keluar, jangan bertarung di sini karena akan merusak aula yang telah susah-susah dibangun, kata Baian sambil memberi isyarat kepada Duandu. Duandu langsung mengangguk. Dengan cepat Duandu melesat ke arah salah satu tetua inti sambil mengayunkan pedangnya. Crash! Tetua inti itu walau tingkatannya sedikit lebih tinggi dari Duandu, tapi karena tidak siap menerima serangan, ia mati dengan mata melotot. Hehehe, dasar lemah, hanya mengandalkan tingkat kultivasi saja tidak menjamin kau bisa menang, kekeh Duandu. Semua orang langsung tertegun melirik ke arah Duandu, karena mereka sebelumnya tidak menyadari keberadaan Duandu. Sementara Ketua D langsung memanfaatkan kesempatan tersebut, dan mengikuti instruksi Baian. Dengan cepat Ketua D melesat ke arah tetua pertama, sambil mengayunkan tombaknya. Matilah kau, teriak Ketua D. Mendengar itu, dengan cepat tetua pertama mengeluarkan tombaknya untuk menahan tombak Ketua D. Treng! Tetua pertama langsung terpental menuju luar aula. Para pengikut Ketua D yang melihat itu langsung bergerak cepat, menyerang pengikut tetua pertama. Sementara para tetua inti yang mengikuti tetua pertama langsung mengejar Duandu keluar. Depeng yang memiliki kekuatan tidak terlalu tinggi, kini melesat keluar dan membantai para prajurit klan D. Hanya saja ia tidak membunuh anak-anak dan wanita, karena ini adalah perjanjiannya dengan Duandu.
Dalam sekejap suara pertempuran dan ledakan menggema, yang langsung mengundang orang-orang yang kebetulan melewati kediaman klan D. Tak berapa lama, sebuah berita menyebarnya pertempuran sesama klan D, membuat beberapa klan menengah yang kebetulan mengincar klan D berdatangan. Mereka terlihat menunggu pertarungan berakhir, dan memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh sisa-sisa klan D. Total ada 3 klan menengah yang datang. Mereka bertiga saling melirik dengan beringas, karena mereka bertiga juga bermusuhan. Bai'an yang berada di sekitar mereka kini tersenyum licik, karena perkiraannya benar jika mendengar sebuah pertarungan, pasti musuh klan D akan memanfaatkan kesempatan ini. Maka dari itu, Bai'an sengaja menyuruh ketua klan D bertarung di luar agar suara pertarungan mereka dapat dengan jelas terdengar. Hehehe. Ternyata memancing hartaku yang telah lama tidak terlihat, akhirnya dapat terlihat juga, gumam Bai'an dengan mata berbinar-binar. Sementara Duandu yang merasakan ada beberapa orang dengan niat membunuh, mengintai langsung menyeringai licik. Hehehe, hartaku oh hartaku, datanglah lebih banyak lagi, kata Duandu sedikit berteriak bahagia. Musuh-musuh yang mendengar suara Duandu, langsung mengira jika Duandu ini adalah orang gila. Sementara Depeng yang mendengarnya dari kejauhan, langsung berkeringat dingin karena kejadian ini persis dengan dirinya dan kakaknya, yang sengaja membuat keributan kepada Duandu di warung sate Madura. Aku yakin jika mereka semua yang ingin membuat masalah kepada Tuan Muda Du akan berakhir tragis, gumam Depeng bergidik ngeri, walau ia tahu kekuatan Duandu tidak tinggi, tapi ia yakin jika ada orang di belakang Duandu yang jauh lebih gila dari Duandu. Dugaan Depeng benar, orang gila itu kini berada di sekitaran penonton, ia tak lain adalah Bai'an. Bai'an yang menyatu tidak menyadari, jika 2 pelindungnya juga ada di sekitarnya dengan tubuh bergidik ngeri. Saudara San, aku yakin jika dunia ini tak lama lagi akan kacau, dengan seiringnya kekuatan Tuan Muda meningkat, kata Muen melalui telepati. Kau benar, suami Nona ini sungguh mengerikan. Bahkan aku tak menduga jika ia sangat gila harta dan sangat cerdik, walau tingkat kultivasinya tidak terlalu tinggi, tapi dengan otaknya yang pintar, ia bisa mempermainkan 4 klan menengah sekaligus, kata Musan. Sungguh mengerikan bisa membuat 4 klan menengah mengikuti permainan Tuan Muda. Kekeh Muen sambil melirik ke arah Bai'an. Saat ini ketua klan D bertarung melawan tetua pertama dan tetua kedua, walau terlihat seimbang, tapi terlihat jelas jika tetua pertama dan tetua kedua kewalahan melawan ketua klan D yang memiliki pengalaman bertarung. Terlebih tingkat kekuatan ketua klan D kini berada di ranah Master Bintang 5 Puncak, dan tetua pertama berada di ranah Master Bintang 5 Awal, dan tetua kedua ada di ranah Master Bintang 4 Puncak. Untuk klan menengah, kekuatan tertinggi ketuanya adalah ranah Master, berbeda dengan klan besar. Saat ini ketua klan D menyeringai saat pedangnya terayun ke arah tubuh tetua pertama. Matilah kau oncom, teriak ketua D. Tetua pertama langsung menarik tetua kedua, yang kebetulan berada di sampingnya dengan tubuh terluka. Crash! Mata tetua kedua melotot ke arah tetua pertama, sebelum ia menutup mata untuk selamanya. Ketua D langsung mendengus melihat tindakan pengecut tetua pertama. Kali ini tidak ada tempat berlindung lagi buatmu, kata ketua D dengan nada dingin. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.